pajak, selamat datang di podcast edukasi 714. Gimana nih kabar kawan pajak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai podcast ini, saya punya pantun nih untuk kawan pajak semua yang setia menonton podcast edukasi 714. Mohon dibantu cakepnya ya Bang? Baik. Oke. Ke pasar beli alpukat, Cakep. singgah di warung membeli coklat. Artinya, Berjumpa kembali di podcast edukasi 714. Selamat datang dan semoga bermanfaat. ye. Oke. Baik kawan pajak, perkenalkan nama saya Inki Christine Tambah, dipanggil Inki, akan menemani penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara Teweh untuk memberikan edukasi dan informasi kepada kawan pajak seputar perpajakan. Sebelumnya kita sapa dulu nih penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara Teweh, yaitu Bang Abdul. Sapa dulu Bang Abdul. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Bang Abdul. Iya, gimana kabarnya Bang Abdul? Baik, alhamdulillah Kak Inki. Kalau Kak Inki gimana? Baik, puji Tuhan. Oke, Bang Abdul udah siap untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada penonton kawan pajak semua? Ya, siap sekali Kak Inki. Mantap Bang Abdul. Baik, kawan pajak semuanya, masih sama dengan edisi ke-7 kemarin bahwa podcast kali ini akan membahas tentang Cortex. Masih sama ya Bang? Betul. Seperti edisi yang ke-7 yang dimana pada saat ini kan Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan suatu sistem yang namanya itu disebut dengan Cortex. Betul. Nah, tentunya pada saat sistem ini dikembangkan terdapat perubahan-perubahan nih Bang Abdul. Nah, kawan pajak di rumah itu harus tahu apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam perubahan itu, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kawan pajak. Betul. Perubahan-perubahan itu banyak, salah satunya adalah terkait pemeriksaan bukti permulaan. Jadi di podcast ini nanti kita akan membahas terkait apa-apa saja perubahan proses bisnis dalam pemeriksaan bukti permulaan di sistem perpajakan yang baru dan apa-apa saja yang perlu wajib pajak ketahui terkait sistem yang baru ini. Mungkin karena Bang Abdul udah gak sabar dan sudah sangat semangat untuk memberikan materi, langsung saja kita mulai ya Bang. Kepada Bang Abdul, dipersilahkan. Baik kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan yang akan diterapkan pada saat Cortex nanti sudah launching ya kawan pajak. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi mengenai proses bisnis penegakan hukum khususnya pemeriksaan bukti permulaan yang akan ada pada Cortex. Baik, proses bisnis penegakan hukum khususnya pemeriksaan bukti permulaan ya. Sebelum saya menyampaikan materi kawan pajak ya, sama seperti sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya kawan pajak bahwasanya materi ini dipergunakan untuk pembelajaran ataupun pengenalan ya mengenai sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak nanti pada saat Cortex sudah launching. Kemudian informasi yang disampaikan pada paparan pada episode kali ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan juga proses pengembangan sistem Cortex ya. Baik, jadi apa sih pemeriksaan bukti permulaan ya? Jadi pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan ya. Baik, untuk pemeriksaan bukper sendiri dia terbagi menjadi dua ya kawan pajak. Yang pertama adalah pemeriksaan bukper tertutup. Nah, apa itu tertutup? Yaitu pelaksanaan pemeriksaan bukper yang tidak diberitahukan kepada wajib pajak ya, baik itu orang pribadi maupun badan yang dilakukan pemeriksaan bukper. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan bukper terbuka.
Ya, jadi pemeriksaan bukper terbuka ini didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper ya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan bukper, wajib pajak itu disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukper ya kepada wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan ya. Oke, yang pertama ini kita membahas mengenai pada saat dilakukan pemeriksaan bukper terbuka ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya akan didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper ya kepada wajib pajak yang disampaikan secara langsung. Nah, pada saat pemeriksaan bukper ini wajib pajak itu tidak dapat membetulkan SPT atas jenis pajak dan periode yang dilakukan pemeriksaan bukper ya kawan pajak ya. Jadi karena dia pemeriksaan bukpernya terbuka ya, sudah disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan, maka wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak dan periode yang dilakukan pemeriksaan bukper. Tetapi apabila SPT atau jenis pajak dan periodenya bukan yang dilakukan pemeriksaan bukper, masih dapat dilakukan ya pembetulan SPT-nya. Kemudian untuk jangka waktu pemeriksaan bukper ini ya, yaitu adalah paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper ya. Kemudian dapat dilakukan opsi perpanjangan pemeriksaan sampai dengan 12 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan bukper ya. Jadi dia waktunya adalah maksimal 24 bulan ya. Kemudian untuk pemeriksaan bukti permulaan tertutup ya, karena dia pemeriksaannya tidak diberitahukan kepada wajib pajak ya, jadi wajib pajak tersebut tetap dapat melakukan yang namanya pembetulan SPT ya, karena si wajib pajaknya sendiri tidak tahu bahwasannya dia sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Jadi dia bisa-bisa aja untuk melakukan yang namanya pembetulan SPT. Nah, kemudian ini tahapan pemeriksaan bukper terbuka yang nantinya akan diimplementasikan pada saat Kortex sudah launching ya. Ada beberapa ya perubahan ya terkait dengan pemeriksaan bukper yang akan diimplementasikan pada Kortex. Yang pertama yaitu adalah penyampaian surat pemberitahuan ya, disampaikan secara langsung ya. Tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung ya, dapat juga disampaikan melalui yang pertama melalui pos ya, kemudian jasa ekspedisi ataupun jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kemudian bisa juga disampaikan melalui faksimiles ya, ataupun secara elektronik. Ya. Jadi nanti pada saat Kortex surat pemberitahuannya itu sudah langsung masuk ke dalam akun Kortex daripada wajib pajak ya. Jadi dia sudah otomatis ketika Direktorat Jenderal Pajak mengirim surat pemberitahuan, maka otomatis langsung masuk ke akun Kortex daripada wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yaitu pengumpulan bahan bukti ya. Untuk melakukan pemeriksaan ya, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan beberapa bukti-bukti ya. Yang pertama yaitu melalui permintaan peminjaman dokumen ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan surat permintaan peminjaman dokumen yang harus dijawab oleh wajib pajak. Kemudian di samping peminjaman dokumen juga bisa melakukan permintaan keterangan wajib pajak ya. Dan juga yang ketiga
dapat melakukan penyegelan ya, baik itu penyegelan ruangan, arsip ya, ataupun gedung kantor ya, dapat dilakukan penyegelan. Di mana setelah dilakukan penyegelan maka wajib pajak dilarang untuk memasuki ruangan yang sudah disegel tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga adalah surat panggilan klarifikasi potensi kerugian negara ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ya, apabila terdapat kerugian negara di dalamnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menyampaikan surat panggilan klarifikasi potensi kerugian negara. Surat panggilan ini disampaikan secara langsung ataupun bisa juga melalui pos, jasa ekspedisi, dan juga secara elektronik ya. Kemudian yang keempat yaitu pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan ya. Disampaikan nanti melalui portal wajib pajak atau akun Korteks wajib pajak ya. Paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir. Nah jadi untuk pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper ini langsung masuk ke dalam akun Korteks wajib pajak ya. Sehingga nanti wajib pajak dapat mengunduh pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper tersebut. Kemudian yang kelima, surat pemberitahuan tindak lanjut bukper ya. Ini disampaikan juga melalui portal wajib pajak ya. Jadi nanti masuk juga ke akun Korteks wajib pajak. Kemudian yang keenam ya, surat pemberitahuan perubahan tindak lanjut. Ini juga nanti disampaikan melalui akun Korteks wajib pajak ya. Apabila pada saat pemeriksaan wajib pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran setelah penerbitan surat pemberitahuan tindak lanjut bukper ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu pengembalian dokumen. Jadi seluruh dokumen yang telah dipinjam maka akan dilakukan pengembalian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada saat setelah surat pemberitahuan tindak lanjut bukper disampaikan ya, wajib pajak dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran ya selama proses bukper terbuka ya, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidikan Polri. Ya, jadi wajib pajak dapat dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran. Oke, di sini saya akan menyampaikan ya perbedaan kondisi saat ini, yaitu untuk pemeriksaan bukti permulaan terbuka ya. Saat ini belum ada fitur khusus di DJP online ya, sehingga wajib pajak itu tidak dapat mengakses secara online ya. Yang pertama yaitu korespondensi dilakukan secara manual ya. Nah karena dia masih secara manual ya, wajib pajak itu tidak dapat mengakses dokumen-dokumennya ya. Jadi karena dokumennya itu harus dikirim terlebih dahulu secara manual ya. Dimana kita mengetahui Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas sehingga untuk pengiriman surat menyurat akan membutuhkan waktu ya. Makanya nanti di dalam Korteks semua surat menyurat akan langsung dikirim ke akun Korteks wajib pajak dan wajib pajak dapat langsung mendownload surat seluruh dokumen yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua yaitu belum ada notifikasi ya. Jadi wajib pajak ini tidak mendapatkan notifikasi apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukper ya. Jadi kita ketahui, seperti yang kita ketahui bahwasanya di DJP online ini masih terbatas ya fitur-fiturnya. Khususnya mengenai pemeriksaan bukper belum ada notifikasinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk dokumen-dokumen ya tidak bisa diunduh secara online karena dokumennya belum masuk ke dalam DJP online ya. Tetapi nanti di Korteks seluruh dokumen sudah masuk ya ke akun Korteks wajib pajak.
Kemudian tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya pada saat pemeriksaan bukper, wajib pajak itu dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran ya. Untuk saat ini pengajuan pengungkapan ketidakbenaran itu hanya dapat dilakukan di kantor pajak ya atau di KPP Pratama ya. Tidak dapat wajib pajak itu melakukannya secara online. Nah, jadi di situ terdapat kesulitan ya bagi wajib pajak untuk apabila harus datang ke kantor pajak ya, melakukan permohonan secara tertulis. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwasannya nanti akan ada kemudahan ya yang didapatkan oleh wajib pajak dengan adanya Kortex. Ya, yang pertama, notifikasi untuk dimulainya pemeriksaan bukti permulaan ya, wajib pajak itu mendapatkan notifikasi pada akun Kortex-nya. Kemudian yang kedua ada flagging ya, jadi pemberian tanda di dalam proses penegakan hukum pada wajib pajak. Jadi di profil wajib pajak itu nanti terdapat tanda bahwasannya dia sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Kemudian tadi korespondensinya ini sudah secara elektronik ya. Jadi seluruh surat menyurat mengenai pemeriksaan bukper akan dikirim ke akun Kortex wajib pajak ya, sehingga nanti wajib pajak dapat mengunduh seluruh dokumen yang telah dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk pengungkapan ketidakbenaran dapat dilakukan secara online ya melalui fitur yang ada di Kortex nanti ya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi mengisi formulir secara manual dan datang ke kantor pajak, tetapi dapat dilakukan dengan fitur yang ada di dalam Kortex ya secara online. Sehingga fitur-fitur nanti yang ada di Kortex ini sangat memudahkan kawan pajak semuanya. Nah, untuk notifikasinya ya pada Kortex nanti kawan pajak terlebih dahulu login ya ke akun Kortex-nya masing-masing. Kemudian kawan pajak nanti bisa masuk ke menu profil dan notifikasi saya. Nah, di situ nanti akan muncul notifikasi-notifikasi mengenai salah satunya mengenai pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian untuk notifikasi dokumen ya juga mengenai surat pemberitahuan pemeriksaan bukper, sama juga kawan pajak terlebih dahulu login ke akun Kortex-nya. Kemudian nanti akan terdapat notifikasi yaitu tentang penyampaian pemberitahuan pemeriksaan bukper ya. Sama juga ini terdapat pada menu notifikasi saya. Jadi portal kemudian notifikasi saya. Nah, di situ juga terdapat notifikasi dokumen yang telah dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk flagging ya, pemberian tanda bahwasannya wajib pajak itu sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Untuk mengetahuinya wajib pajak pertama-tama harus login terlebih dahulu. Kemudian nanti kawan pajak ke menu portal, kemudian my profile. Kemudian klik taxpayer detail dan klik general information. Nah, setelah itu kawan pajak dapat gulir ke bawah ya atau scroll ke bawah pada bagian taxpayer flag ya. Nah, di situ apabila wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukper, nah nanti akan muncul notifikasi bahwasannya wajib pajak itu mendapat flag dan ada keterangan under law handling ya. Yaitu apabila wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Kemudian nanti wajib pajak juga dapat hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya. Jadi setelah ada flag itu kemudian juga wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini tadi terkait
dokumen-dokumen ya atau surat menyurat dari Direktorat Jenderal Pajak itu semuanya akan masuk ke dalam akun Kortex wajib pajak. Untuk mengaksesnya bisa melalui icon dokumen ya yang ada di halaman utama di bagian atas. Dan juga dapat melalui My Portal kemudian klik My Dokumen. Maka di dalam My Dokumen seluruh dokumen yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan masuk ke dalamnya. Kemudian nanti setelah My Dokumen nanti akan muncul submenu lagi yaitu Taxpayer Dokumen. Nah di sini seluruh riwayat dokumen ya, seluruh riwayat dokumen akan masuk dan dapat diunduh oleh wajib pajak ya. Jadi dapat memberikan kemudahan ya karena dokumen-dokumennya langsung dapat diunduh oleh wajib pajak. Nah, terkait pengungkapan ketidakbenaran ya, jadi dapat diajukan melalui Kortex ya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menulis secara manual, tetapi langsung bisa dilakukan di Kortex. Untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran, wajib pajak terlebih dahulu untuk login ke akun Kortex, kemudian kawan pajak masuk ke menu Tax Return atau SPT, kemudian kawan pajak pilih menu submenu Disclosure of Incorrectness atau pengungkapan ketidakbenaran. Nah, di dalam pengungkapan ketidakbenaran ya ada 3 submenu lagi. Yang pertama Not Submitted Disclosure atau pengungkapan ketidakbenaran yang belum disubmit ya atau masih berbentuk draft ya. Di situ nanti akan akan muncul pada submenu Not Submitted Disclosure. Kemudian yang kedua ada Disclosure Waiting for Payment ya di mana pengungkapan ketidakbenaran yang sudah diisi tetapi belum dilakukan pembayaran. Dan yang ketiga adalah Submitted Disclosure yaitu adalah pengungkapan ketidakbenaran yang sudah berhasil tersubmit dan sudah dibayarkan ya. Nah, ini ya untuk untuk penjelasannya yaitu tadi untuk Not Submitted Disclosure adalah draft ya, draft pengungkapan ketidakbenaran ya. Untuk membuatnya kawan pajak nanti bisa klik Create Disclosure of Incorrectness atau buat pengungkapan ketidakbenaran ya. Untuk setiap jenis SPT dan setiap masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kawan pajak tadi mengisi seluruhnya pengungkapan ketidakbenaran ya. Kemudian nanti akan langsung setelah disubmit akan langsung terdownload billing otomatis ya. Billingnya terdownload otomatis dan tadi draftnya akan pindah ke submenu Disclosure Waiting for Payment ya. Di mana ini sudah diisi namun belum dilakukan pembayaran. Ya, jadi setelah kode billingnya sudah terdownload oleh kawan pajak semua, maka wajib pajak dapat segera melakukan pembayaran. Nah, setelah proses pembayaran ya terverifikasi, maka draft yang tadi akan pindah ke submenu Submitted Disclosure ya atau pengungkapan ketidakbenaran telah berhasil terlapor ya. Dan untuk nilai pembayaran pelaporan pengungkapan ketidakbenaran tadi semuanya akan tercatat pada buku besar wajib pajak ya. Jadi seluruh pembayaran akan tercatat pada buku besar wajib pajak ya. Menu buku besar wajib pajak yang ada di Kortex nantinya. Baik, itu tadi adalah materi mengenai proses bisnis penegakan hukum khususnya pemeriksaan bukti permulaan. Oke, untuk menambah pengetahuan kawan pajak lagi mengenai proses bisnis penegakan hukum, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini.
Halo kawan pajak, saat ini DJP sedang mengembangkan proses bisnis yang dapat digunakan untuk melihat progres pemeriksaan bukti permulaan secara online. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai akhir. Sebelum mulai, perlu disampaikan bahwa video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Bisnis pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan sesuai PMK 177 tahun 2022. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan tertutup, yaitu pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan tidak dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan terbuka, yaitu pemeriksaan bukti permulaan yang didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan tertutup, wajib pajak akan mengetahui jika dirinya dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pada saat hasil pemeriksaan dinaikkan ke taraf penyidikan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan terbuka, jangka waktu pemeriksaan 12 bulan, terhitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan opsi perpanjangan pemeriksaan sampai dengan 12 bulan, terhitung sejak berakhirnya waktu pemeriksaan. Kondisi saat ini pada DJP Online belum terdapat fitur khusus, sehingga pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat diakses secara online oleh wajib pajak. Kondisi tersebut antara lain, korespondensi secara langsung atau POS. Tidak tersedia akses online untuk wajib pajak mengakses dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Tidak ada notifikasi. Wajib pajak tidak mendapat notifikasi secara online apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Tidak ada fasilitas unduh dokumen. Wajib pajak tidak ada akses secara online untuk mengakses dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Permohonan tertulis. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis melalui kantor pajak. Melalui portal wajib pajak pada sistem inti administrasi perpajakan nanti, tersedia fitur-fitur khusus untuk kemudahan wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Antara lain, notifikasi dokumen. Pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dikirimkan, wajib pajak akan mendapatkan notifikasi. Flagging, pemberian tanda dan notifikasi untuk wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Unduh dokumen. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pengungkapan ketidakbenaran. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak melalui portal wajib pajak. Adapun tahapan pemeriksaan bukti permulaan adalah sebagai berikut. Pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan secara langsung. Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, dapat disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, faksimili, atau secara elektronik. Kedua, pengumpulan alat bukti meliputi permintaan peminjaman dokumen, permintaan keterangan, dan penyegelan. Ketiga, surat panggilan klarifikasi potensi kerugian negara disampaikan secara langsung, pos atau jasa ekspedisi maupun elektronik. Keempat, pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan disampaikan melalui portal wajib pajak paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan berakhir. Kelima, surat pemberitahuan tindak lanjut bukti permulaan disampaikan melalui portal wajib pajak. Keenam, surat pemberitahuan perubahan tindak lanjut disampaikan melalui portal wajib pajak. Ketujuh, pengembalian dokumen.
Dokumen yang sebelumnya dipinjam dikembalikan kepada wajib pajak. Wajib pajak masih dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran selama proses pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan diberitahukannya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Notifikasi dokumen. Notifikasi untuk pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Dapat diakses pada menu portal, klik notifikasi saya. Kemudian pilih Notice of Preliminary Investigation Notification Delivery pada menu notifikasi saya. Flagging, pemberian tanda dan notifikasi pada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Wajib pajak mendapatkan tanda flags dalam proses penegakan hukum pada menu My Profile. Kemudian pada tab Taxpayer Detail, klik General Information. Unduh dokumen. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pada bagian Taxpayer Flags, gulir ke bawah untuk mendapatkan menu pengungkapan ketidakbenaran. Dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan dapat diunduh pada menu My Documents. Riwayat dokumen yang dapat diunduh meliputi surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, pengungkapan ketidakbenaran, dan dokumen lainnya. Pengungkapan ketidakbenaran. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran melalui portal wajib pajak. Dapat diakses pada menu Tax Return, klik Disclosure of Incorrectness. Ada 3 submenu yang dapat diakses. 1. Not Submitted Disclosure. 2. Disclosure Waiting for Payment. 3. Submitted Disclosure. Not Submitted Disclosure. Pengungkapan ketidakbenaran yang belum dilaporkan atau submit oleh wajib pajak. Pengungkapan ketidakbenaran diajukan untuk setiap jenis SPT dan setiap masa dan atau tahun pajak. Disclosure, waiting for payment. Pengungkapan ketidakbenaran yang telah dilaporkan atau submit oleh wajib pajak namun belum dibayarkan. Wajib pajak melakukan pembayaran atas kode billing yang terbit saat proses lapor atau submit pengungkapan ketidakbenaran. Submitted Disclosure. Setelah pembayaran dilakukan, pengungkapan ketidakbenaran tersimpan pada menu Submitted Disclosure. Hasil pencatatan pembayaran dan pelaporan pengungkapan ketidakbenaran muncul pada buku besar wajib pajak. Demikian video proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan. Wah, menarik banget ya Mas Abdul materi terkait pemeriksaan bukti permulaan ini. Betul. Ternyata banyak banget inovasi dan juga perubahan-perubahan terkait proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan di Cortex yang akan diimplementasikan nanti, Bang Abdul. Iya. Jadi kawan pajak harus mengetahui apa-apa saja sih perubahan dan juga inovasi-inovasi tersebut supaya nanti nggak bingung nih pada saat implementasi. Oke, Bang Abdul, terkait pemeriksaan bukti permulaan ini merupakan topik yang menarik karena ternyata cukup banyak inovasi-inovasi yang mungkin dapat memudahkan wajib pajak ya, Mas Abdul, pada saat implementasi Cortex nanti. Mungkin Bang Abdul bisa nih menyampaikan secara ringkas kira-kira terkait perbandingan ataupun komparasi pokok-pokok perubahan terkait proses bisnis dari pemeriksaan bukti permulaan ini yang akan berlaku pada saat implementasi Cortex nanti supaya kawan pajak yang di rumah tahu dan juga mengerti dan gak bingung gitu terkait poin-poin penting terkait pokok perubahan ini. Silahkan Bang Abdul. Baik, terima kasih Kak Inki ya. Jadi saya akan menyampaikan ya pokok perubahan terkait pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi salah satunya adalah yang pertama mengenai dasar pemeriksaan bukper ya. Untuk aturan sebelumnya yaitu didasari dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi data laporan dan pengaduan atau IDLP melalui intelijen atau pengamatan ya. Nah, untuk aturan saat ini yaitu selain kegiatan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen ya, juga bisa, jadi pemeriksaan bukper ini juga bisa melalui kegiatan lain ya, salah satunya yaitu dari pengawasan, kemudian pemeriksaan, terus pengembangan bukper dan
pengembangan penyidikan ya sesuai dengan PMK 177 2022. Kemudian mengenai jangka waktu pemeriksaan bukper ya. Untuk aturan sebelumnya ya, jangka waktu pemeriksaan bukper itu adalah 12 bulan. Kemudian dapat diperpanjang selama 24 bulan ya. Untuk aturan saat ini jangka waktu pemeriksaannya tetap sama 12 bulan, namun perbedaannya adalah perpanjangannya ya. Jadi perpanjangannya maksimal hanya dapat dilakukan selama 12 bulan saja. Jadi untuk totalnya pemeriksaan bukper adalah 24 bulan. Kemudian pokok perubahan yang lain adalah mengenai pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper ya. Untuk sebelumnya ini tidak diatur ya mengenai pemberitahuan perpanjangan. Namun untuk saat ini pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper ini wajib disampaikan kepada wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukper ya. Disampaikannya yaitu sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir ya. Jadi sebelum berakhir itu sudah disampaikan ke wajib pajak bahwasannya akan dilakukan perpanjangan ya. Kemudian mengenai pemberitahuan penerbitan surat pemberitahuan perubahan ya. Nah, sebelumnya itu juga sama belum diatur. Nah, untuk saat ini apabila terdapat perubahan ya, jadi surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahannya itu juga wajib disampaikan kepada wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Ya, jadi itu adalah beberapa ya pokok perubahan mengenai pemeriksaan bukti permulaan. Ya, begitu Kak Inki. Oke, terima kasih ya Bang Abdul. Baik, terkait dengan inovasi dan juga perubahan ini Bang Abdul, tentunya tidak terlepas dari fitur-fitur yang ada nanti pada saat adanya aplikasi perpajakan yang baru. Nah, nanti tentunya akan ada fitur-fitur pada portal wajib pajak yang dapat memudahkan wajib pajak pada saat ada ataupun sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Mungkin juga Bang Abdul bisa sampaikan terkait fitur-fitur ini, fitur-fitur unggulan dari sistem perpajakan yang baru nanti, apa-apa saja nih yang menjadi poin-poin penting yang perlu untuk diketahui oleh wajib pajak. Seperti itu Mas Abdul. Oke, baik. Jadi terkait dengan fitur-fitur yang akan ada pada Cortex nanti ya. Sebelumnya saya mau membahas mengenai kondisi saat ini ya. Untuk saat ini kita mengetahui bahwasannya kita masih menggunakan DJP online ya, kawan pajak ya. Di mana fitur-fitur yang ada di DJP online saat ini masih sangat terbatas, khususnya fitur untuk pemeriksaan bukper ya, sama sekali belum ada ya. Contohnya mengenai notifikasi ya. Jadi di DJP online kawan pajak itu tidak mendapatkan notifikasi bahwasannya sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Nah, nanti pada saat Cortex ya, notifikasinya sejak dimulainya pemeriksaan bukper, notifikasinya langsung masuk ke akun Cortex wajib pajak ya. Jadi ke akun Cortex kawan pajak semua. Jadi kawan pajak mengetahui bahwasannya kawan pajak itu sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Kemudian selain itu, selain notifikasi ya, nanti pada saat Cortex juga ada fitur flagging atau pemberitahuan tanda bahwasannya wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukper ya. Dan juga selain pemberian tanda juga ada ada menu bahwa ada keterangan bahwasannya wajib pajak itu memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian terkait dengan surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuannya kalau sekarang masih dikirim ya melalui pos sehingga itu membutuhkan waktu untuk sampai kepada wajib pajak.
nanti pada saat Korteks ya, untuk surat pemberitahuan itu sudah langsung dikirim ke akun Korteks wajib pajak ya. Sehingga setelah Direktur Jenderal Pajak mengirim surat pemberitahuannya, nanti langsung masuk ke akun Korteks wajib pajak. Dan seluruh dokumen juga dapat diunduh oleh wajib pajak ya secara langsung tanpa harus menunggu surat fisiknya terlebih dahulu ya, karena seluruh surat sudah disampaikan ke akun Korteks wajib pajak ya. Lebih tepatnya yaitu di menu My Dokumen ya. Nanti kawan pajak dapat mengeceknya di akun Korteks kawan pajak pada menu My Dokumen ya. Jadi seluruh riwayat dokumen, seluruh riwayat surat yang dikirim Direktur Jenderal Pajak seluruhnya dapat diunduh di menu My Dokumen. Kemudian fitur yang tidak kalah penting ya yang terdapat pada Korteks ialah pengungkapan ketidakbenaran. Jadi untuk saat ini apabila kawan pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukper dan ingin melakukan pengungkapan ketidakbenaran, kawan pajak itu harus mengisi formulir secara manual dan datang ke kantor pajak ya untuk menyampaikannya. Tetapi pada saat Korteks nanti sudah launching, maka kawan pajak dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran itu pada akun Korteksnya ya. Ada menunya, yaitu di menu tax return atau SPT dan submenu pengungkapan ketidakbenaran. Jadi nanti kawan pajak dapat mengisi sesuai dengan kebenaran yang ada ya. Kemudian kawan pajak dapat melakukan pembayaran dan setelah dilakukan pembayaran maka pengungkapan ketidakbenarannya sudah berhasil diajukan ya. Jadi kawan pajak dapat mengajukannya dimanapun karena nanti Korteks akan berbasis internet ya. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi ya datang ke kantor pajak dan menulisnya secara manual karena semua sudah dilakukan secara online ya. Mungkin itu adalah beberapa fitur penting yang akan ada pada Korteks khusus di proses bisnis penegakan hukum, pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Begitu Kak Inki. Oke, terima kasih Bang Abdul. Keren banget ya Bang Abdul, ternyata fitur-fiturnya diharapkan bisa memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya pada saat wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Betul sekali. Oke. Bang Abdul, berbicara tentang pemeriksaan bukti permulaan ini tentunya berkaitan juga dengan penagihan ya Bang Abdul. Karena pada saat terjadinya pemeriksaan bukti permulaan, rangkaiannya kan nanti akan berlanjut kepada proses penagihan. Di mana nanti pada saat proses penagihan itu ada yang dinamakan dengan pengangsuran dan juga penundaan pembayaran hutang pajak. Betul. Nah, ini juga pada saat implementasi Korteks nanti ada beberapa perubahan nih Bang Abdul terkait proses bisnis penagihan ini. Boleh disampaikan Bang Abdul kepada kawan pajak sekalian apa-apa saja yang menjadi komparasi perubahan antara proses bisnis penagihan yang berlaku saat ini dan juga yang akan datang. Oke, baik ya. Benar sekali ya, karena adanya pemeriksaan pasti akan muncul yang namanya utang pajak ya, kawan pajak ya. Nah, untuk perbedaannya mengenai pengangsuran ataupun penundaan pembayaran, yang pertama itu yang berkaitan dengan dokumen ataupun pendukung surat permohonan ya. Untuk saat ini surat permohonan itu dilampiri dengan alasan dan bukti ya. Baik itu bukti kesulitan likuiditas ataupun keadaan di luar kekuasaan wajib pajak ya. Nah nanti pada saat Korteks launching, apabila wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, wajib pajak itu wajib menyampaikan surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwasannya mengalami kesulitan likuiditas dan juga melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir ya. Kalau sebelumnya hanya melampirkan laporan keuangan ya, catatan peredaran bruto ya. Nah, nanti yang akan datang wajib pajak itu wajib melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir. Itu untuk kesulitan likuiditas. Sedangkan untuk wajib pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaan ya, wajib pajak itu wajib menyampaikan permohonan dan dilampiri dokumen surat keterangan bahwasannya memang betul wajib pajak itu mengalami keadaan di luar kekuasaan dari pihak yang berwenang ya. Jadi tidak hanya permohonan saja tetapi juga wajib dilampirkan
oleh surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Oke, kemudian yang kedua berkaitan dengan jaminan aset berwujud ya. Untuk saat ini ya, sebelum melampaui batas wajib pengajuan ya, jadi aset berwujud itu merupakan milik penanggung pajak ya. Dengan dibuktikan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut ya. Kemudian aset berwujud itu tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak ya. Nah, untuk yang akan datang ya, nanti wajib pajak itu wajib memberikan jaminan aset berwujud ya dengan kriteria. Nah, jadi ada kriterianya nih ya, yaitu paling sedikit sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran ya. Jadi kalau sebelumnya itu tidak ada jumlah minimalnya, jumlah minimal perkiraan harga aset berwujudnya. Nah, yang akan datang yaitu aset berwujudnya harus memiliki kriteria yaitu paling sedikit sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran. Ya. Kemudian mengenai penetapan kembali besarnya pengangsuran ya. Saat ini dasarnya adalah adanya kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga. Juga surat keputusan pembetulan atau putusan peninjauan kembali atau PK ya yang menerima sebagian. Nah, nanti yang akan datang ya dasarnya adalah adanya SK pembetulan dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan utang pajak bertambah ya. Jadi nanti yang akan datang wajib terlebih dahulu adanya SK pembetulan ya. Kemudian untuk prosedurnya ya, wajib pajak harus menyampaikan secara tertulis ya. Untuk saat ini ya, wajib pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan berdasarkan surat tertulis dari Kepala KPP ya. Nanti yang akan datang ya, prosedurnya yaitu ditetapkan secara jabatan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan keputusan penetapan kembali atas persetujuan pengangsuran pembayaran pajak ya. Jadi kalau aturan saat ini ya wajib pajak itu menyampaikan secara tertulis perubahan angsuran, nanti yang akan datang itu ditetapkan secara jabatan oleh Kepala KPP. Ya. Mungkin itu Kak Inki beberapa perubahan mengenai pengangsuran ataupun penundaan pembayaran utang pajak yang timbul karena adanya pemeriksaan bukti permulaan. Oke, terima kasih banyak Bang Abdul, sudah terjawab semua ya Bang Ya. terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kawan pajak semua terkait implementasi Korteks ini terkhusus untuk pemeriksaan bukti permulaan. Jadi memang keren banget ya Bang Abdul, nanti untuk Korteks ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak dan tentunya banyak fitur yang dapat digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Betul sekali. Jadi kawan pajak di rumah jangan lupa untuk terus memantau dan juga mengikuti informasi dan juga perkembangan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait Korteks ini ya Bang Abdul ya. Oke, kawan pajak sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami ingin menyampaikan sebuah pemberitahuan kepada kawan pajak semua bahwa akhir-akhir ini terdapat isu di mana di luar sana terdapat isu penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pada podcast kali ini kami ingin meluruskan beberapa hal dan juga ingin menyampaikan informasi penting kepada wajib pajak sekalian supaya kiranya wajib pajak dapat waspada dan juga berhati-hati terkait informasi yang tidak valid. Terkhusus yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Informasinya itu terkait lamaran pekerjaan dan juga tagihan dan lain-lain. Jadi untuk ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan siaran pers yang ditujukan kepada wajib pajak untuk berhati-hati terkait penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak ini. Untuk tayangannya dapat disaksikan di video berikut.
Oke, terima kasih kawan pajak untuk perhatiannya dari awal podcast tadi sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bang Abdul untuk penyampaian materi pada podcast ini, sangat menarik, sangat informatif dan juga sangat mengedukasi kita semua ya terkait implementasi Cortex, khususnya terkait proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan. Semoga kiranya bermanfaat bagi kawan pajak semuanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan pajak terkait implementasi Cortex nanti. Sampai bertemu di lain kesempatan di podcast selanjutnya. Bye-bye.